Tuhan juga bisa memakai kita. Tuhan juga bisa mendatangkan rencananya melalui kelemahan kita. Tapi jangan sampai kita sengaja lemah. Itu namanya kebodohan. Rencana Tuhan bisa datang karena Roma 8 berkata, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Segala perkara itu yang baik termasuk yang buruk. Yang cakep termasuk yang buruk rupa. Yang bermain cantik ataupun bermain curang. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Tapi jangan menantang atau mencobai Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan bekerja sama dengan kita dalam perkara baik, bukan perkara yang buruk. Kalau perkara buruk ada konsekuensinya, tapi Tuhan tetap membawa kita kembali ke jalan yang benar. Mendingan saya di jalan yang benar, akselerasi semakin benar, mereka akan berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84. Tapi Rahab hari ini kita pelajari bahwa dia bukan wanita sempurna ya. Tapi kenapa kok dia bisa berubah ya? Saya tunjukkan, orang ini bayar harga lebih dari sebagian besar kita. Ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi clearly, sangat jelas bahwa Rahab diselamatkan oleh imannya, bukan perbuatannya. Karena perbuatannya, kita langsung lihat ini ada, sudah tercoreng langsung beberapa ayat sebelumnya. Bukan hanya hidupnya penuh dengan noda, tapi perbuatannya untuk menyelamatkan bangsa Israel ini pun tetap ada celahnya. Dari sini kita tahu kalau Rahab menjadi umat Allah, diterima menjadi umat pilihan Tuhan, bahkan menjadi nenek moyang Yesus Kristus, dia diselamatkan oleh karena imannya, bukan karena perbuatannya. Yes, she was as we are. Kita seperti Rahab juga, seperti dia, diselamatkan oleh iman kita, bukan oleh perbuatan kita. Enak dong Pastor Philip. Aku berbuat dosa aja terus, tapi beriman pada Tuhan. Kan selamat ujungnya? Enggak. Meskipun dia diselamatkan oleh iman, imannya itu penuh resiko loh. Hari itu Rahab meresikokan segala sesuatu, termasuk nyawanya sendiri. Dibutuhkan nyali untuk menyembunyikan 2 pengintai musuh Raja Yeriko. Iman itu kelihatannya tidak berbuat sesuatu. Iman itu meresikokan segala sesuatu. Percaya nggak? Sejak Anda berkata, aku anak Tuhan, kiri kananmu jadi godaan. Ketika Anda berkata, aku percaya, lebih banyak orang nggak percaya dan najis lidah. Seperti Yesaya berkata, aku ini najis bibir, tinggal di generasi najis bibir pula. Nggak segampang itu percaya. Percaya itu memang nggak berbuat sesuatu dari diri kita. Hanya percaya perbuatannya. Tapi untuk mempercayai perbuatannya, kita harus lawan arus. Belum lagi dianiaya, jikalau tidak bisa dihindari lagi. That day, hari itu Rahab menaruh percayanya pada Tuhan. Dan dia diselamatkan oleh imannya, bukan karena perbuatannya tidak sempurna. Dan dia untuk percaya, dia resikokan segala sesuatu. Nah sekarang saya kasih satu pertanyaan lagi. How did Rahab believe? Bagaimana Rahab percaya? Nah catat 3 poin sederhana untuk saya akhiri pesan yang saya bawakan. Ya, how Rahab had faith. Bagaimana Rahab beriman atau bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Yang pertama, it came personal. Faith was personal to her. Yang pertama tulis, beriman secara pribadi. Iman itu gak bisa dititipkan. Titip doa ya, gak bisa. Iman itu gak bisa begini loh. Papaku udah percaya, cukuplah seisi rumah tangganya diselamatkan. Iya, seisi rumah tangganya berkesempatan untuk diselamatkan. Lebih dekat lagi dengan pintu kerajaan sorga. Tapi setiap anggotanya masing-masing harus membuat keputusan sendiri. Karena salvation atau keselamatan itu pribadi. Rahab itu percayanya dengan secara pribadi sama Tuhan. Nggak titip-titipan. Coba lihat ayat 9 ya. Coba lihat ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, di perkataan Rahab, aku tahu, itu dirinya. I know.
Bukan we know, bukan kita atau kami tahu, bukan kamu tahu atau mereka tahu. Aku tahu bahwa Tuhan telah, garis bawahi, itu yang pertama. Aku tahu bahwa Tuhan telah beriman secara pribadi kepada Tuhan. Ini yang disebut di Roma 8. Ini yang namanya roh adopsi. Bukan hanya kita diadopsi oleh Allah. Seperti Ruth itu loh, ngomong sama Naomi, mertuanya. Wanita lain, tokoh perempuan yang patut diteladani pula di dalam Alkitab. Keturunan yang menurunkan Mesias juga berada dalam satu linear dengan Rahab. Ruth berkata apa sama Naomi? Padahal dia orang Moab. Your God, my God, your people, my people. Allahmu adalah Allahku. Umatmu adalah umatku. Itu roh adopsi. Adopsilah Kristus dalam hati sekalipun Kristus bukan yatim piatu. Miliki roh adopsi itu, the adoption spirit, the spirit of sonship, roh putranya yang berseru, ya Aba, ya Bapa, jadikan Tuhan itu Bapakmu, Ayahmu, juru selamat pribadimu, Tuhan dan gurumu. Pribadi lo ya, privat sama Tuhan, bukan karena kita rame-rame, asiknya rame-rame datang ke gereja, titip kiri kanan imannya. Quiet faith seperti Yosua. Dia mengadopsi. Dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah. Aku tahu, kata I know itu bukan knowledge. Kata aku tahu itu bukan pengetahuan umum. Aku tahu itu berarti aku percaya. Aku tahu. Yesus tanya, menurut kamu, menurut orang banyak, siapa aku? Ada yang bilang Yesaya, Yeremia, Elia, salah satu nabi-nabi itu. Menurut kamu siapa aku? Satu yang nyeletuk, namanya Petrus, dan berkata, I know. You are the Messiah, the Son of God. Aku tahu engkau lah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Kata I know itu, I believe personally. Aku percaya secara pribadi. Ya. Yang kedua, bagaimana Rahab percaya? Ayat 10 dulu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah. Garis bawah itu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah. Nah ini korporat. Berarti terjadi desas-desus, rumor, bahkan pengajaran jika perlu. Mungkin yang dia dapatkan dengan remah-remah, sedangkan orang Israel mendapat rotinya. Dia dengar kesaksian kanan kiri, kalau yang lain ditolong saya juga. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah, itu ayat 10. Yang kedua ini, by hearing the word of Christ or the word about Christ. Beriman lewat pendengaran akan firman Kristus atau firman tentang Kristus. Rahab itu percaya secara pribadi, dia beriman secara pribadi kepada Tuhan. Lalu dia beriman lewat pendengaran. Dia nggak sia-siakan informasi. Dia sendiri belum bisa dengar suara Allah. Tapi kalau dia dengar orang lain dengar suara Allah, dia jadikan itu suara Allah bagi hidupnya. Dia dengar kesaksian, itu kesaksian berbicara. Orang lain loh dengar khotbah setiap minggu juga nggak berubah. Ada orang tertentu nggak pernah bisa punya Alkitab di negara yang dianiaya. Mungkin dia hanya bisa dengar di Alkitab ada tertulis begini, dia simpan di hati. Atau bahkan mungkin ada robekan halaman-halaman Alkitab yang pernah dihanguskan. Mungkin dia simpan di kantungnya, satu ayat aja berbicara luar biasa. Itu Rahab. Dia nggak sia-siakan pendengaran. Karena Alkitab juga mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Dan Rahab itu percaya lewat pendengaran, dia beriman kepada Tuhan. Baik itu firman Kristus, maksudnya Kristus berfirman ke dia, kalau enggak, firman tentang Kristus. Banyak orang kan tinggi standarnya. Malah menurut saya ketinggian. Jangan-jangan tidak punya lagi iman seperti anak kecil. Ketinggian gimana? Kalau enggak Tuhan ngomong sendiri lewat pendeta itu contohnya enggak mempan. Saya tetap pelihara dan jaga iman sederhana. Kalau orang lain ditolong saya juga, saya bisa numpang. Kalau lihat orang itu Tuhan bilang begitu sama hidupnya, saya berkata, Tuhanku sama kok dulu, sekarang selamanya nggak berubah, nggak ada pertukaran bayangan. Tuhan nggak pandang bulu, dia nggak memandang muka. Kalau orang itu, Tuhan bicara, bukan soal berkat, kalau berkat jangan iri. Tapi kalau ada sesuatu yang sifatnya, itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan, janjinya, apalagi pribadinya. Saya berkata, Tuhanku sama kok. Waktu saya amini kesaksian orang, saya sedang amini untuk diri sendiri. Jangan sia-siakan pendengaran. Rahab itu berkata, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah. Tapi bagi dia, berubah menjadi aku tahu bahwa Tuhan telah melakukan ini kepadamu. I know. Yang terakhir,
ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kami. Garis bawahi berikutnya. Sebab Tuhan Allahmu ialah, saya lanjutkan, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sebab Tuhan Allahmu ialah, itu garis bawah, itu nomor 3. Bagaimana Rahab percaya? Dia beriman pada pribadi dan karakter Tuhan. Oh, luar biasa. Imannya nggak kuat sih, apalagi sempurna. Tapi imannya valid, imannya genuine, imannya itu sejati. Karena yang dia imani bukan Tuhan bisa kasih dia apa, seperti Santa Claus saja. Dia beriman pertama-tama pada pribadinya. Tuhan ialah, bukan Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tuhan sanggup lakukan ini untuk aku. Tapi Tuhan ialah pencipta langit dan bumi. Dia berkata Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia mengakui bahwa Allah itu adalah Allah. Mazmur 23 itu ayat-ayatnya yang paling indah itu nomor 1. Tuhan adalah gembalaku. Saya potong gembala yang belakangnya karena gelar Tuhan ada banyak. Tuhan adalah. Kalau Anda dan saya menaruh iman percaya kepada karakter Allah, itu yang gak berubah. Kita nggak mungkin jadi orang yang pernah kecewa sama Tuhan dan kehidupan. Karena kita nggak nunggu Tuhan melakukan sesuatu baru kita cintai Dia. Kita nggak nunggu Tuhan menjawab doa kita baru seolah-olah kita percaya karena Tuhan bisa membuktikan dirinya. No, aku terima dulu pewahyuan sederhana. Aku taruh percayaku pada pribadimu. You are sebelum you can. Engkau adalah sebelum engkau bisa. Makanya hati Tuhan masyiku sama wanita ini. Yang begini yang bisa nurunkan Yesus Kristus. Yang begini yang bisa diampuni dosanya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia melihat Allah. Seringkali kita bukan melihat Allah, kita melihat berkat-Nya. Tapi Rahab melihat Allah. Dan sejak hari itu, saya yakin dia gak akan berdusta lagi. Sejak saat itu pasti terjadi perubahan hidup yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Siapa melihat Allah? Are you ready? Diubahkan selamanya. Beginilah Rahab percaya. Dia beriman secara pribadi. Beginilah Rahab percaya. Dia beriman lewat pendengaran. Beginilah Rahab percaya. Dia beriman pada pribadi Tuhan. Dan karakternya tidak pernah berubah. Maukah kita menjadi seperti Rahab? Apapun latar belakang kita, mungkin gak separah pelacur, bukan? Dia aja bisa berubah 180 derajat. Kita mungkin hanya butuh 169 derajat. Sebagian orang hanya memerlukan 71 derajat. Ada orang yang sudah baik sekali, tinggal berubah 5 derajat. Kalau Rahab bisa berubah dari pelacur menjadi mamanya konglomerat, yang menurunkan Yesus Kristus Sang Mesias melalui jalur keturunannya. Apalagi kita hari ini yang sudah menerima Kristus dalam hati. Saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan kita asal kita beriman kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Letakkan tangan di dada, saya akan berdoa untuk memeteraikan firman ini dan pesan ini dari Tuhan.
Tuhan Yesus, kamilah Rahab-Rahab dan Sakius-Sakius-Mu. Kami tidak bersih, hati kami ini penuh dengan kotoran. Tapi kami tahu ya Tuhan, Kau memberi kepada kami kesempatan untuk beriman. Suatu lembar kosong, lembar baru Kau bukakan untuk kami percaya. Hati kami percaya, terima kasih Kau menerima kami apa adanya. Ubahkan Tuhan, kami memiliki iman yang berkuasa untuk merubah diri dan orang lain juga. Urapi kami semua dengan darah Yesus dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat mulai hari ini. Kami berubah hati demi hati, sifat demi sifat, hingga kami sempurna, berubah dari pelacur menjadi konglomerat kasih. Terima kasih Yesusku, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap di tempat, kita akan berdoa syafaat. Mari kita sekarang sama-sama siapkan hati kita untuk mendoakan. Ada banyak topik-topik doa yang sudah diberikan ke saya. Dengan senang hati saya tuntun Anda bersama-sama untuk sembahyang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita berdoa pertama-tama untuk Bank Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gubernur, Dewan Gubernur, seluruh pimpinan direktorat, kepala perwakilan dalam maupun di luar negeri, serta seluruh pegawainya. Khususnya bagi anak-anak Tuhan yang ada di BI, kiranya menjadi terang dan garam, amin, amin Tuhan. 1001 amin. Program Bank Indonesia Religi juga dapat berjalan dengan baik, dan para purna bakti BI, Tuhan berikan kesehatan, bebaskan dari wabah. Tuhan berkati bangsa ini, berkati perbankannya, kembalikan ya Tuhan berkat ekonomi ikan-ikan di sungai dan lautannya. Hujani ya Tuhan dengan berkat dari atas, sehingga langit bukan menjadi langit tembaga, tanah tidak menjadi tanah besi. Untuk bangsa negara, Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden, kami sayang kepada pemimpin-pemimpin negara, kami doakan TNI Polri yang berjaga, petugas medis garda depan, dan pandemi ini ya Tuhan yang harus menghadapi pandemi, dan vaksinasi yang sudah dijalankan dengan semua yang sudah dijalankan ke seluruh rakyat. Kami syukuri dulu untuk pemerintah yang berusaha. Kami berdoa ya Tuhan, supaya apa yang dimakan oleh belalang, pelalap, pindahan, lompatan, pemusnah, Tuhan kembalikan pada bangsa negara kami. Berkati pemerintahan, kasih orang-orang takut akan Tuhan, bukan hanya sekarang, nanti juga kemudian ya Tuhan. Dan untuk PIKBI ya Tuhan Yesus, persekutuan ini ya Tuhan, untuk ibu-ibu penasihat dan pengurus PIKBI, anak-anak dari keluarga PIKBI yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kami berdoa supaya Tuhan sertai, seperti yang dikatakan tadi, biarkan jadi terang garam ya Tuhan persekutuan ini. Tuhan Yesus pakai dan urapi setiap individu, kasih kesatuan hati. Di mana ada persatuan, menara apapun jadi, asal jangan jadi Babel di mata Tuhan. Ananda Gerald Tobing yang sedang menyusun skripsi, Tuhan juga sertai. Ananda Alfian yang dirawat karena mengalami kecelakaan, berikan kesembuhan. Kembalikan semua engsel-engsel tubuhnya tepat pada waktunya. Anggota yang berulang tahun di bulan Mei ini juga, selamat ulang tahun ya. Kita berdoa untuk Ibu Mari Rorek, Ibu Tiur Damanik, Ibu Vera Silaban, Ibu Coba Tamburian, Ibu Sudarmono, Ibu Tarida Huta Barat. Tuhan urapi ya Tuhan, bertambah usia, bukan hanya usianya bertambah makna dan hikmat-hikmatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.